Ada pertanyaan, kalau bentuknya makanan, makanan apa yang diberikan? Apakah makanan jadi yang dikonsumsi atau kemudian makanan bahan yang bisa diolah? Kalau diolah waktunya kapan? Pertama teman-teman sekalian, di hadis ini disebutkan kurma dan gandum. Ini contoh menunjuk kepada makanan pokok. Awas. Ya, jadi makanan pokok orang Arab dari dulu zaman Nabi sampai sekarang itu umumnya mereka makan kurma dengan gandum. Dan ditafsirkan oleh ulama, jangan lihat kurma dan gandumnya, tapi lihat kepada makanan pokoknya. Artinya, kalau di setiap tempat makanan pokoknya bukan kurma dan gandum, misal di kita beda bukan kurma dan gandum, maka makanan pokok itulah yang dikeluarkan sebagai zakatnya. Kalau kita makanan pokoknya apa? Bukan, saya nasi ya. Kalau beras itu makanan pokok bagi hewan bertembolok ya. Baik, itu ada ayam, bebek, itu beras. Kalau saya nasi, bahannya dari beras ya. Baik, karena bahannya dari beras, maka kita keluarkan dari beras. Kapan dikeluarkannya? Nah, ini poinnya. Ingat baik-baik, zaman Nabi ini kurma itu kan gak dimasak, tinggal langsung dikonsumsi. Tapi gandum harus diolah. Maka dari itu para ulama memberikan batasan, kalau akan diberikan berupa makanan pokok yang harus diolah seperti beras, tentunya bukan cuma beras ya, ingat ya, sandingkan dengan pokok lauknya, lauk pauknya seperti sembakonya misalnya, maka berikan tanggat agak jauh-jauh hari sebelumnya ya, atau tanggat agak menjauh sebelum Idul Fitri Syawal ya. Misal sehari sebelumnya boleh diberikan ya, atau 2 hari sebelumnya boleh disampaikan, sehingga punya waktu untuk mengolah dan punya kesempatan untuk memasak dan menghidangkannya. Tapi jika kemudian makanannya makanan jadi ya, seperti misalnya kita ingin berikan hidangannya khusus, makanan langsung yang senilai, dengan senilai ini semua, maka silahkan diberikan. Batas paling maksimalnya setelah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri ya. Yang paling utama akan lebih baik diberikan bahan supaya bisa dimasak sesuai dengan seleranya. Khawatir diberikan jadi malah tidak disukai atau tidak cocok dengan itu sebuah. Paham insya Allah ya? Baik. Jadi apa makanan pokok kita? Alhamdulillah. Ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, mohon maaf, ini sebenarnya bukan pertanyaan saya, namun curhatan dari teman saya. Masya Allah. Ada miskin sekali nih Pak Ustadz, katakanlah dia sebagai fakir miskin, ya. Saya maksudnya udah fakir miskin gitu. Baik. Bagaimana hukum zakatnya? Apakah dia juga wajib untuk membayar zakat gitu? Ya. Nah, kemudian dahulu kan nih, sekarang ini kan lagi ngetren zakat uang sama beras, mana yang lebih kita utamakan, apakah beras dulu atau uang dulu? Baik, insya Allah kejawab. Ya, bagus pertanyaannya. Di sini saya ingin definisikan dulu supaya paham kita batasannya. Beda antara fakir dengan miskin. Kalau fakir, orang yang memang tak punya kemampuan beraktivitas maksimal sehingga tidak bisa menghidupi dirinya, pekerjaan tak punya, berusaha juga sulit, sehingga pemenuhan kebutuhannya dirasakan sangat susah. Miskin, orang yang punya pekerjaan tapi hasil dari pekerjaan itu belum mampu memberikan apa yang ia butuhkan secara maksimal, maka dibantu ia dari zakat supaya stabil dalam proses kehidupannya. Dalam kategori ini, jika memang ada orang sama sekali tak bisa kemudian mengeluarkan, statusnya sulit, jangankan untuk keluarkan zakat, dirinya pun kesulitan. Bagaimana status zakatnya? Kata para ulama, statusnya ini sepanjang dia berpuasa, artinya berpuasa. Pertama mengatakan tetap dia mengeluarkan. Dari mana caranya? Bisa dibantu dengan orang lain yang bersedekah. Yang kedua, Ustadz, bagaimana zakat dengan menggunakan uang? Mayoritas ulama memberikan pandangan, karena zakatnya disebut menggunakan fitrun, makanan pokok, maka yang diutamakan adalah makanan bukan uang. Bahkan ada sebagian yang menolak zakat dengan uang, khusus untuk zakat fitri, karena dikhawatirkan keluar dari konteksnya. Konteks yang ngasih makanan, tiba-tiba dikasih uang, dibelikanlah pulsa ya. Orang sekarang lebih baik nggak makan Ustadz daripada kehilangan pulsa gitu kan. Yang penting itu handphone, handsome sudah nggak penting kata orang, kan? Nah itu yang repot. Ya, Allah Taala alam bisawab. Jelas ya? Baik. Ada yang bertanya lagi? Barangkali? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya kan udah bekerja. Alhamdulillah. Tapi orang tua saya itu memaksa untuk tetap membayarkan zakat saya. Apakah itu boleh? Dan bolehkah saya mendabelkan zakat saya juga? Saya bayar juga gitu. Terima kasih. Baik. Pertama begini. Yang ada dari orang tua, sepanjang itu baik, jangan ditolak. Ya, sepanjang baik dan tidak bertentangan dengan syariat, jangan ditolak untuk membahagiakan. Bahkan banyak ayat di Quran itu mendorong kita berusaha membahagiakan orang tua. Maka sedapat mungkin kalau ibu mau katakan, saya mau bayarkan, gak apa-apa. Terima saja dulu. Dan nilai itu ketika diberikan, nanti nilainya bisa menjadi sedekah. Ya, sedekah. Lalu Anda misalnya keluarkan, ini atas nama saya keluarkan. Fulana binti Fulan, atau Fulan misalnya bin Fulan dan seterusnya. Jelas ya? Dan amal dihitung berdasarkan niatnya, bukan apa yang dikeluarkan. Jika yang diniatkan, saya ikutkan pada ibu saja untuk menyenangkan ibu. Gak apa-apa, itu yang dianggap zakat, sah. Itu yang dianggap zakat, maka sah dari ibu. Maka yang kita keluarkan itu yang berbentuk sedekah. Paham ya? Baik.
Baik, kalau paham, kita coba simpulkan. Jadi yang pertama, setiap Ramadan ada peluang bagi kita untuk mendapatkan amalan istimewa yang hanya berlangsung sekali selama setahun, disebut dengan zakatul fitri. Maka yang pertama, orang yang biasa zakat, maka Allah akan sucikan keadaan hatinya sehingga tidak terlampau loba dengan harta, dan dia punya sifat yang tenang dengan urusan dunia karena tidak diperbudak oleh urusan harta benda. Kedua, zakat bukan mengurangi tapi menambah. Ketika Anda keluarkan, maka Allah akan tambah keberkahan dalam rezeki Anda, tambah keberkahan dalam usia Anda, dan tambah manfaat dalam apa yang telah Allah berikan kepada kita. Fitrun berupa makanan. Zakat ini dikeluarkan dalam bentuk makanan, tidak dalam bentuk yang lain menurut mayoritas ahli fikih, supaya bisa dikonsumsi dan merasakan kebahagiaan, sekaligus menunjukkan bahwa Ramadan telah usai dan saatnya makan kembali. Keadaan orang yang sudah bersih hatinya, maka kembalilah ia kepada fitrahnya. Fitrah manusia menunjuk pada kebeningan hatinya. Untuk itulah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mempopulerkan fungsi zakat fitri yang bisa mempengaruhi kepada fitrah. Maka beliau namakan dengan zakat fitrah, zakat yang bisa menyucikan jiwa seseorang selain mengonsumsi makanan untuk kebahagiaan. Itulah inti materi kita. Semoga dengan zakat fitri ini disucikan hati kita, diberikan kemuliaan dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Kemudian hukum bayar zakat fitrah dengan uang. Jumhur ulama 3 mazhab, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali mengatakan tidak sah membayar zakat fitrah dengan uang, tapi harus dengan bahan makanan pokok yang ada di negeri tersebut. Apakah dengan korma, ataukah dengan gandum, ataukah dengan jagung, ataukah dengan beras, ya sesuai dengan bahan makanan pokok yang ada di negeri tersebut, bahan makanan pokok yang bisa disimpan bertahan lama. Adapun mazhab Abu Hanifah mengatakan boleh dengan uang. Boleh dengan uang. Perlu diingatkan bahwasanya zakat fitrah itu tujuannya bukan untuk memperkaya, menghilangkan kemiskinan, tidak. Berbeda dengan zakat mal. Zakat mal di antara fungsinya untuk menghilangkan kemiskinan orang tersebut. Jadi boleh dikasih banyak, dikasih duit, tapi zakat fitrah tujuannya di antaranya apa? Tu'matan lil masakin, untuk memberi makan pada hari tersebut sehingga pada lebaran mereka tidak kelaparan. Jadi fungsinya sudah beda. Jadi semakin memperkuat bahwasanya zakat fitrah tidak boleh dengan uang, tapi dengan makanan. Ya, ini hukum asal. Asalnya kita tidak membayar dengan uang, kecuali mungkin dalam kondisi contohnya mereka sudah punya beras suatu kampung tertentu, mereka punya sawah namun mereka tidak punya lauk misalnya. Ini lain cerita. Tapi hukum asalnya dengan beras. Kalau kita tanah air dengan beras. Dan kalau ada yang berpendapat dengan uang, maka tidak bisa kita ingkari karena ini masalah khilafiyah. Saya ulangi. Kalau ada sebagian ustadz misalnya berfatwa boleh bayar zakat fitrah dengan uang karena sekarang lagi butuh uang, orang tidak butuh beras misalnya. Orang miskin sekarang pengen beli baju baru, bukan pengen makan beras misalnya. Kita bilang ini pendapat sebagian ulama, pendapat mazhab Hanafi, maka tidak perlu kita ingkari, kita mengambil pendapat yang lebih rajih, pendapat jumhur ulama bahwasanya harus dengan makanan pokok. Itu masalah khilafiyah. Saya mau tanya tentang bagaimana sebaiknya cara tepat bagi panitia amil zakat. Biasanya imam menyiapkan beras untuk muzaki dan biasanya zakat diserahkan berupa uang. Hampir habis napasku, lompat baris tak ada bertitik koma. Ada mufti Mesir namanya Syekh Ali Jum'ah. Siapa namanya? Kalau tidak menengok Syekh Ali Jum'ah, tulis di Google tuh Syekh Ali Jum'ah. Di YouTube tulis Syekh Ali Jum'ah. Masih hidup orangnya di Mesir. Nama kitabnya Al-Bayan Lima Yusghilul Adhan. Kata dia, menurut mazhab Syafi'i itu zakat itu, fitrah itu dengan makanan pokok. Makanan pokok Nabi 4. Yang pertama gandum, yang kedua kurma, yang ketiga zabib. Zabib itu anggur kecil yang dikeringkan, namanya zabib. Kita menyebutnya kismis. Yang keempat aqid, bukan suku akid. Aqid, aqid artinya susu kambing yang dijemur kering, mentega. Jadi tak ada beras. Jadi siapa yang membayar zakat fitrah dengan beras itu bid'ah karena tak dibuat Nabi. Yang ada adalah makanan pokok. Kenapa mesti dikasih makanan pokok? Karena zakat fitrah itu untuk dimasak besok pagi. Semua fakir miskin mesti hari raya jangan ada yang lapar.
Karena kalau dikasih dia duit, bisa duit itu dikunyah. Tak bisa. Ini alasan mazhab Syafi'i kenapa mesti dikasih makanan pokok. Di kampung tuh makan sagu, kasih sagu. Makan jagung, kasih jagung. Makan tiwul, kasih tiwul. Nek wis warek, wis royo. Dalam mazhab Hanafi, ughnuhum li hadzal yaum, itu dalil. Buat mereka hari ini mampu, senang. Dengan dikasihnya duit, maka dia bisa beli beras. Syekh Ali Jum'ah untuk zaman sekarang ini lebih condong kepada mazhab Hanafi. Dibayarkan berduit. Kenapa? Dengan dibayarkan duit, maka dia nanti bisa membeli beras. Kalau dibayarkan beras, bayar beras, dapatnya satu goni besar, dia perlu duit. Akhirnya beras itu dijualnya balik ke warung, malah harganya turun. Makanya kata Syekh Ali Jum'ah, untuk zaman sekarang pakai duit. Tapi saya Abdul Somad, dari sejak pulang Maroko 2008 sampai kemarin 2022, membayar zakat fitrah tetap pakai beras. Jadi kuncinya dua aja. Kalau mau pakai beras, bawa beras dari rumah. Saya sendiri yang membelinya di jalan Subrantas, sebelah kiri depan masjid. Ada, saya tengok, beras terbaik Kuda Lawi. Bareh kok Pak, 125. Ayo, mana yang paling mahal, yang paling rancak, yang paling lama? Iko. Saya masukkan ke plastik hitam, saya timbang, saya bayar. Kalau mau bayar pakai beras, kita beli, bawa dari rumah, bayarkan. Kalau mau bayar pakai duit, bayar duit. Jangan diboli beras di masjid. Pemiliknya tak jelas, pemilik beras ini siapa. Kecuali amil ini memang tukang jual beras. Itu bisa. Ada stoknya, ditumpuknya di belakang 1000 bungkus. Asal kita beli, jual. Aku jual beras ini, yo. Aku bayarkan anakku, yo. Aku beli jual beras ini, yo. Aku bayarkan untuk biniku, bisa. Tapi kalau beras yang satu itu dibungkus, aku beli untuk anakku, aku beli untuk biniku, aku beli untuk lakiku. Lama-lama kuyak. Diboli, yo. Diserahkan, iya. Waktu diboli lagi punya siapa itu?